Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD ITA Soleh, Bapak Andi Susanto, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD ITA Soleh, dan tak lupa siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Guru cintai dan Bu Guru banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita beribu kenikmatan dan tentunya memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang nuzulul Quran, baik dari pengertiannya, historis atau sejarah, maupun hikmah daripada nuzulul Quran. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari nuzulul Quran itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata nuzulul Quran berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan, yang artinya turun secara berangsur-angsur. Nah, secara istilah, kata nazala itu artinya proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dapat disimpulkan bahwa nuzulul Quran adalah peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, sejarah dari nuzulul Quran. Nah, pada saat itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun, sedang bermuzlah atau menyepi di Gua Hiro. Nah, lalu tiba-tiba ada sosok yang asing dan sosok yang besar itu menghampiri Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad itu gemetaran, bergetar badannya gitu ya. Nah, ternyata itu adalah malaikat Jibril. Nah, ketika itu malaikat Jibril langsung menghampiri Nabi Muhammad dan memeluk Nabi Muhammad serta berkata, "Iqra ya Muhammad," selama 3 kali. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, dan Iqra dan ya Muhammad. Yaitu artinya apa? Bacalah ya Muhammad gitu. Nah, lalu Nabi menjawabnya, aku belum mengenal bacaan gitu. Nah, lalu malaikat Jibril menjawab dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sudah hafal semua kan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Coba kita baca bareng-bareng surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah itu yang akan mengajarkan kepada Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu belum mengetahui bacaan. Nah, jadi surat Al-Alaq ini menjadi
wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian pendapat yang lain menjelaskan bahwa proses turunnya Al-Quran itu melalui 2 tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan atau langsung 30 juz. Nah, hal ini berdasarkan surat Al-Qadr ayat 1-5 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Nah, kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Nah, menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu juga menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan jumlatan wahidan secara 30 juz. Langsung ya 30 juz. Jadi dari Lauh Mahfud turun ke langit dunia itu secara 30 juz. Nah, tahapan yang kedua itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi enggak 30 juz kayak tadi. Ini berangsur-angsur yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Itu berarti tahapan yang kedua. Ya, secara berangsur-angsur. Jadi dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, kenapa berangsur-angsur? Karena pada saat itu Allah melihat latar belakang peristiwa itu. Misal, surat Al-Isra turun itu turun ketika Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk menentukan bilangan sholat yang tadinya 50 waktu dinego menjadi 5 waktu. Nah, itu turun surat Al-Isra ayat 1 gitu. Tapi ada juga yang tidak harus ada latar belakangnya atau asbabun nuzulnya itu tadi. Jadi nggak semua ayat itu harus ada latar belakangnya gitu. Nah, tahapan ini yang kedua memerlukan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada juga yang bilang 22 tahun gitu. Selanjutnya yaitu hikmah nuzulul Quran. Menurut hemat kami ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, antara lain yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Al-Quran juga sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran sebagai pedoman kita sampai akhir zaman. Dan Al-Quran dapat memberikan syafaatnya bagi pembaca dan yang menghafalkannya. Dan yang kedua, semoga kita bisa menambah semangat dan cinta kita kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini amalan-amalan itu dilipat gandakan. Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Setelah kita mengetahui peristiwa nuzul Quran, baik pengertiannya, historis, atau sejarahnya, maupun hikmahnya, semoga dapat menambah semangat dan kecintaan kita untuk menjadi umat Islam yang mengamalkan sabda Nabi yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.